Hai, konbanwa, Sang. Konbanwa Sensei. Hai, oke. Kita mulai bab berapa nih? Ntar, saya habis bab 2 ini, 25. Eh, 2 halaman tadi tuh, ngajarin Fukushi doang. Oke, nggak apa-apa lah. Penting pada hafal. Penting pada bisa deh. Kita masuk bab 16 ya. Kemarin kita sampai yang di sini ya. Oke, 16. Berapa sih? 100. Ya tuh, PG. Oke, tambah 20 berarti. Oke, boleh. Eh, dibaca dulu nih kosakatanya. Boleh? Morimas naik, Morimas turun, Morikaimas ganti, Asobimas mandi, Iremas memasukkan, Dashimas mengeluarkan, Oroshimas mengeluarkan, Kairimas masuk, Demas tamat, Oshimas menekan, Nomimas minum, Hajimemas mulai, Hmm. Gengakushimas mengunjungi, dan Wakshimas menelepon, Wakai muda, Nagai panjang, Nijikai pendek, Akarui terang, Hmm. Kurai gelap, Hmm. Karada badan, Atama kepala, Kami rambut, Hmm. Kao muka, Me mata, Mimi telinga, Hana hidung, Kuci mulut, Wa gigi, Onaka perut, Oshi kaki, Se Hmm. punggung, Sabisu pelayanan, Hmm. jogging, Shawa shower, Hmm. Midori hijau, Otera wihara, Jinja kuil Shinto, Bank nomor, Hmm. Douyate dengan cara bagaimana, Hmm. Dono yang mana, Hmm. Dore yang mana, Hmm. Sugai desne hebat, Madama das, Madamada des tidak atau belum, Ohiki dashi desu ka mau menarik uang, Sugu pertama-tama, Oke, Su Sugini ya, Sugini apa sih? Apa sih? Sugini. segini. Kemudian Hmm. ka Hmm. Katakana ya. kasyu ya, kasyukado. Hai, Yashukado. Kartu ATM. Jadi di Jepang itu, kalau kamu bikin rekening bank gitu ya, seperti itu.
itu mereka biasanya hanya akan ngasih kartu ATM. Kartu ATM mereka maksudnya adalah beda sama kartu ATM kita di Indonesia gitu ya. Misalnya kita di BCA, Mandiri, BNI, terserah pakai BRI gitu ya. Mereka kan kalau ngasih kartu ATM, biasanya kartu ATM kita itu kartu debit artinya kan. Yang dikasih kartu debit berarti kan. Itu bisa untuk pertama narik duit di ATM atau nyetor duit di ATM. Sama bisa juga untuk bayar kita belanja di restoran kayak mau kita belanja di mall gitu ya. Bisa kan dipakai itu. Nah, kalau di Jepang nggak bisa gitu. Itu tuh. Mungkin mungkin kalau orang terbiasa kerja di Indonesia di Jakarta tiba-tiba kerja di Jepang, mereka kaget, hah? Mereka ketika mau kita dia mungkin mikirnya oh ini kan dikasih kartu debit nih gitu kan. Padahal enggak. Kalau kamu nggak minta kartu debitnya, kamu nggak akan bisa pakai tuh kartu ATM-nya, Kyasukadonya untuk bayar makanan di restoran, untuk bayar apa yang pakai kartu-kartu gitu kan. Jadi tinggal langsung digesek doang gitu kan. Input PIN gitu seperti itu. Nggak bisa. Beda. Jadi di Jepang itu Kyasukado khusus, Debito Kado khusus, ada juga Debito Kado kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Dia harus harus request tuh seperti itu Debito Kado-nya kayak gitu. Harus request. Biasanya cuma dikasih Kyasukado biasanya seperti itu. Lanjut, Pin. Ansho Banggo. An Angsho, Ansho Angsho, Banggo. Angsho Banggo. Lanjut. Kingaku, jumlah uang. Kakunin, cek memastikan. Botang, tombol. Hmm. Yakimatsuri, pesta salju. Yuki Matsuri. Hmm. Hmm. Bangdon, Bandung. Bandon, Bandung. Hmm. Suracin, Franken. Beraku Rusuh, Umeda. Veracruz, Hmm. Terus Umeda. tuh. Umeda. Daigaku, Oke. Daigaku Mae, Halte. Nah, Dah, itu aja oke. sih. ATM no sukai kata cara menggunakan ATM. Nah, gitu ya. Boleh baca juga nih. Oazuke, Hire, dan lain-lain. Wazuke Ire menambahkan saldo. Hmm. Ofuri Komi, pembayaran. Hmm. Ofuri Kae, pengiriman. Ohikidashi, penarikan uang. O- Owe Choki New, pembaruan buku catatan bank. Ging Gingdaka Shokai, cek saldo. Hmm. Tekan tombol Hmm. Ohiki Dashi. Kemudian masukkan ATM, Hmm. masukkan nomor. Apa nih? Banggo, Angshu Banggo. Terus masukkan jumlah uang yang akan diambil, lalu tekan tombol Eng. Hmm. Jika sudah benar, tekan tombol Ga kuning. Kakunin. Kakunin. Kakunin itu memastikan, memeriksa kembali. Hmm. Ambil uang dan kartu ATM. Berarti yang saya bilang itu untuk Hmm. ngambil uang aja berarti. Iya, Kaku saldo. ngambil uang untuk nyetor uang dan narik uang itu sama ya. Bisa dua-duanya soal. Kayak gitu. Pakai kayak Sukado tadi. Kayak gitu. Ya. Itu. Nah, itu deh. Ini adalah cara penggunaan kartu ATM nih. Kartu ATM yang Kyasukado itu yang di Jepang tuh. Nah, itu cara gunain ATM-nya tuh.
Hmm. Seperti itu. Kalau saya sih belum pernah sih narik uang di ATM di Jepang belum pernah. Tapi Lanjut. kalau banknya bank internasional kayak Hmm? apa ya yang ada di seluruh negara tuh bisa Hmm. kan nggak harus pakai kasih Hmm? kado Jepang kan saya. Bisa. Yang penting Visa Mastercard. Hmm. Hmm. Visa sama Mastercard aja. Yang ada logonya tuh. Di bawah kartunya itu biasanya. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau keluar uangnya harus ditukar money changer ya? Enggak dong. Udah Oh, langsung. Misalkan kamu pakai, kamu punya kartu rekening apa bang ya? Indonesia. lokal sih, mandiri paling. Mandiri. Ya, tanya Mandiri dulu nggak di tuh ke sini. Bank Mandiri yang terdekat. Misalkan, Gimana? tanya dulu ke Bank Mandiri terdekat. Hmm. Ini kalau saya narik duit ya ATM luar negeri bisa nggak? Oh bisa. Oke, kalau dia bilang bisa, berarti bisa dipakai. Tapi nanti sekali narik duit, biasanya kecasnya 25.000, seingat saya. 25.000 rupiah satu kali narik di ATM manapun. Misalkan di Jepang atau dimanapun kayak gitu ya. Jadi 25.000 itu biaya admin sekali nariknya. Tapi nariknya udah dalam bentuk bukan rupiah lagi, tapi uang yang di negara tersebut. Misalnya kalau di Jepang Hmm. berarti Japanese yen, atau kalau kamu lagi di ke Singapura berarti pakai SGD, Singapura dolar, kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi sekali narik, berapapun nominalnya nariknya, itu kamu biasanya sekali narik itu kenanya 25.000, kayak gitu. Makanya biasanya kalau misalkan di JPI, di Jepang gitu kan, sekali narik berapa? Maksimal 100.000 yen sekali narik. Ya udah, ambil 100.000 yen. 100.000 yen kan berarti 10 juta rupiah kayak gitu kan sekali narik kayak gitu kan. Nah sekali narik kenanya 25.000 gitu. Kamu mau narik cuman 10.000 yen, mau narik cuman 5.000 yen, kenanya 25.000 rupiah biasanya. Udah flat tuh tarik tarik narik duit biaya admin untuk narik duit di luar negeri kayak gitu. Kemarin ada tuh di thread yang bilang kayak gitu soalnya. Saya juga baru tahu tuh kayak gitu kan. Oke, lanjut. Cara nyambungin eh, kalimat yang lebih dari dua kalimat gitu maksudnya seperti itu. Nah, ini pakai bentuk kata kerja bentuk T. Nah, ini yang kemarin kita kerjain tuh, yang banyak itu, bulan kerjain. Nah, nainani T, nainani T, terus belakangnya Mas. Nah, itu untuk bikin nyamuin lebih dari dua kalimat, satu atau dua kalimat seperti itu ya. Biasanya sih perlu berurutan nggak ya? Oh, perlu berturut-turut. Nanti kalau yang nggak perlu berturut-turut pakai pola nani nani tari si mas biasanya. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kalian Wulan belajar bentuk T-nya dulu, ini lebih dari dua kalimat biasanya. Pagi hari jogging, terus mandi, habis itu pergi ke kantor kayak gitu kan. Asa jogging guo shite gitu kan. Pakai bentuk T, jogging guo shimas jadi jogging guo shite. Terus shawa wo abimas jadi shawa wo abite. Kemudian Kaisha ikimas. Nah, gitu kan. Nai nani te, terus belakangnya diakhiri dengan mas saja. Biasanya cukup. Atau yang kedua, contohnya Kobe ite, ya kan. Ite dari ikimas, ya kan. Jadi ite, egao mite, mite-nya dari miru, gitu kan. Kemudian ochao nomimasta, gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau nomimasta berarti dia udah menceritakan pengalaman masa lalu nih, kayak gitu ya. Maksudnya dia mungkin ceritain waktu saya pergi ke Jepang, saya pergi ke Kobe, terus saya nonton film, habis itu saya minum teh deh. Nah gitu. Berarti makanya Masta. Udah dia ceritain masa lampau. Tapi kalau nomor satu, biasanya untuk apa nomor satu? Satu Orang? yang mana tadi? Satu yang mana tadi? Oh, satu yang Ini yang ini. Yang di saya buletin. satu ini keseharian, rutinitas. Iya, betul. Rutinitas ini biasanya. Biasanya dia tiap hari.
pas pagi jogging, mandi, habis itu baru pergi ke kantor kayak gitu. Rutinitas. Makanya pakainya mas, bukan pakai mas tak. Karena terjadi berulang-ulang kayak gitu ya. Rutinitas. Oke. Lanjut. Kemudian kalau kata sifati, masih ingat kata sifati jadinya bentuknya kute. Bentuk T-nya. Kayak gitu ya. Udah kita belajar bab berapa ini? Bab 8 ya seingat saya. Nah, ini oki jadi oki kute gitu kan. Sisai jadi sisa kute dan lain-lain. Pokoknya i-nya ganti jadi ku aja. Pokoknya kuncinya di situ. Perubahan kata sifati. Kalau mau dibikin ini ya. Misalkan makanannya gitu kan. Makanannya enak ya kan. Terus juga murah gitu kan. Seperti itu ya. Berarti gimana kalimatnya, Mulan? Kalau mau bilang makanannya enak, murah, gimana? 食べ物は美味しい、美味しくてgitu ya sebenarnya. Mm-mm. Terus, 安くて kalau cuman nyebutin dua berarti 可愛い。belakangnya 安い。安いです。hai. Seperti itu aja ya. Oke, itu. Tanya nih T, kemudian belakangnya diakhiri dengan des, seperti itu. Tuh, oke, kalau itu tadi kan mungkin ini ya, apa namanya? Kalau kita ngomongin makanan, berarti kita udah pernah makan gitu ya. Maksudnya sudah merasakan bahwa oh makanannya enak, murah lagi gitu kan. Jadi kita ceritain kembali ke orang lain. Cocoknya pakai bentuk kata lampau nih kayak gini. Kayak gitu. Berarti kalau bentuk lampaunya apa? Ya suides. 安い。なんかです。Mm-mm. Ya suides bentuk lampaunya apa kira-kira? 安いかったですsebenarnya. Hmm? Kan kata sifat ih. Mm-mm. Ya sukata des. 安かったです。Ini sama sih sama yang ini nih sebenarnya. Ya sukata des. Oke. Oke, karena itu menceritakan pengalaman kita. Kalau makan di restoran itu makanannya enak, udah gitu murah gitu kan. Isi kute, ya sukata des. Hai. Oke. Kemudian kalau kata sifatna, dia cukup tambahin de. Kayak gitu. Seperti itu. Kemudian sama satu lagi kata benda. Kalau kata benda juga tambahin de. Kayak gitu. Simple. Ya kan? Nggak diubah tapi tambahin de aja. Gitu untuk pola kalimat yang nyambungin nyambungin kata sifat atau nyambungin kalimat gitu ya. Bentuknya antara D atau T kayak gitu ya. Contohnya nih di sini nih. eh si Miller ganteng baik hati gitu kan. Hansamu itu ganteng. Shinsetsu baik hati. Ya gitu ya. Hansamude karena dia kata sifatna Hansamuna biasanya. Kayak gitu kan. Ganteng itu kan sifat ya, karakteristik. Nah, Hansamuna jadi Hansamude Shinsetsu des. Shinsetsu kan juga Shinsetsuna harusnya kan. Nah, Shinsetsunya tutup pakai des aja. Terakhir. Nah, oke. Apakah bisa kata sifati sama kata sifatna digabung satu kalimat? Bisa. Jadinya gimana? Contohnya. Misalkan contohnya eh, apa yang gampang? Makanannya eh, jangan makanan mulu ya. Makan mulu kayaknya rasanya. Coba bikin kalimat. Ulan, bisa nggak? Yang pakai kata sifati sama kata sifatna digabung jadi satu kalimat. Kata sifatnya minimal tiga dah, gitu. Mau kata sifatinya yang satu, mau kata sifatnya dua, atau kata sifatinya dua, kata sifatnanya satu, boleh. Yang simpel aja, sesimpel kayak tadi tuh. Cuman saya minta kata sifatnya tiga aja jadinya, satu kalimat itu.
Tas apa? Hmm. Apa sih namanya? Hmm. Apa? Lupa. Kereta api Densya ya sebenarnya. Hmm. Boleh, Densya, kereta api. Oke. Densyawa, mau bilang apa bahasa Indonesianya? Praktis dan cepat. Hmm. Berarti Benri. Berarti Hayai. Tunggu. Hmm, boleh. Densyawa. Boleh. Hmm. Cepat apa? Cepat hayai. Hayai Kute. Hayai kute atau hayakute? Hayai Kute. Hayakute. Benri. D. Benri Des. Satu lagi. Ya, biar tiga kata sifatnya. Benri D. Hmm. Di sana murah nggak sih? Boleh, murah. Murah juga. Transportasi kereta murah. Dibanding naik taksi, lebih murah naik kereta. Berarti Yasukute. Hmm. Eh, Um, boleh. Berarti bentrinya terakhir. uh-uh. Oke, kalau bentrinya di tengah gimana jadinya? Benri D. Oke. Yasukute. Mhm. Yasukute Des. Gitu kah? Yasukata Des Tergantung. kah? Tergantung kamu mau bilang pengalaman atau enggak. Enggak Oke. lah. Hai. Densyawa, Hayakute, Benride, Yasukata des. Seperti itu boleh. Gitu kan. Gitu, seperti itu ya. Mau dibalik bentrinya di terakhir atau bentrinya di depan sama aja. Gitu kan. Seperti itu. Oke, bagus. Yakudekimasta ini. Seperti itu ya. Cepat, praktis, murah. Mantap. Gitu ya. Atau bentrinya di depan, jadinya Densyawa, Benride, terus Hayainya jadi akhir, Yasuinya di tengah, gak bisa. Densyawa, Benride, Yasukute, Benrides. Nah, itu boleh juga. Sama. Persis. Sudah Kalau nggak ada bedanya. Nah, kalau kereta Jepang apa Densha no Nihon no Densa atau hmm. Nihon no Densha. Nihon no Densa? Nggak Nihon no bisa langsung Densha. ya saya. Perasaan bisa Hmm. deh. Hmm? Nggak pakai no. Kalau mau bilang kereta Jepang ya Nihon no Densha. Kayak gitu. Karena kan kereta nggak cuma dari di Jepang doang biasanya. Seperti itu. Atau mau secara general mungkin ya mungkin di seluruh negara atau di Indonesia juga bisa juga. Atau di Indonesia keretanya murah, cepat, praktis ya bisa juga sih bilang kayak gitu. Tapi kalau mau menyebutkan kereta di Jepang gitu kan, ya berarti Nihon no Densha seperti itu. Atau kereta buatan Jepang berarti juga Nihon no Densha juga seperti itu. Dan saya boleh ulangin tadi tiga lewat saya. Nihon no Densha wa Ini ada di layar. nggak apa kanji dan saya. Oh, ini oke. Kayak Benri Yasu kata des. Hai. Mm-mm. Oke. Kelihatan kan tapi di layar? Apakah Ya, kecilan? Enggak cukup. kan? Ya? Tuh. Oke. Berarti kalau Benri terakhir pakai Benri Des ya. Hmm. Yang terakhir tergantung. Kalau Mm-mm. tergantung. Tergantung kamu mau menceritakan apa. Kalau menceritakan pengalaman,
Pengalaman berarti kan masa lalu, gitu kan? Berarti bentuk lampau, gitu kan? Tapi kalau misalkan kamu mau menceritakan fakta dan masih terjadi sampai sekarang, gitu kan? Masih terjadi sampai sekarang, gitu kan? Berarti pakainya ya bisa des, ya kan? Seperti itu. Dua itu doang sih. Berarti kalau Benri Desta, Hmm. kalau dia lampau. Benri Desta berarti dulu praktis. Mungkin sekarang enggak. Ada kesan seperti itu. Jadi kalau pakai ceritakan pengalaman, gimana Mm-mm. sensei terakhirnya? Berarti Benri Des aja sih kayaknya. Atau Benri Desta ya. Kayaknya Benri Desta bisa juga sih. Karena kita lagi nggak ngomongin ini sih sebenarnya. Nggak lagi nggak ngomongin kondisinya dulu praktis sekarang enggak sih. Tapi kita cuma ngomongin topiknya adalah Nihon no Densha aja. Kayak gitu ya. Hmm. Hai, oke. Jadi nggak ngomongin tentang Choushi. Choushi itu keadaan, gitu kan, situasi. Tapi kita cuma ngomongin nih Densha aja deh, udah kayak gitu ya. Takutnya nanti terlalu ribet nanti, terlalu kompleks nanti kamu bingung sendiri. Ya, simpel aja deh, simpel. Yang penting itu berarti menceritakan pengalaman masa lalu gitu ya. Satu lagi menceritakan fakta atau mungkin rutinitas gitu ya. Contohnya satu lagi. Oke, udah itu aja dulu deh. Ceritakan fakta sama rutinitas aja deh. Rutinitas. Udah gitu aja. Kalau ceritain pengalaman kan berarti dulu pernah pergi kemana gitu ya. Ceritain lagi. Misalkan pergi ke restoran, nah kayak gitu. Paling gampang pergi ke restoran, ceritain pengalaman restorannya tuh enak gitu-gitu atau gimana. Nah itu udah, itu dulu nih. Oke, udah ditulis. Udah. Oke, lanjut. Kemudian Nainani Tekara. Nah, pola kalimat Tekara, ya kan? Tekara ini artinya adalah setelah artinya tuh sebenarnya. Ya kan? Setelah ini saya ini gitu kan seperti itu. Nah, langsung kalian contohnya deh. Okaneo irete kara, ya kan? Botango oshite kudasai. Tolong tekan tombol setelah masukin uang. Kayak gitu. Tekara tuh artinya setelah. Kayak gitu ya. Okaneo irete kara. Nah, itu bentuk T tuh biasanya. Irete kara, terus nainani te kudasai. Te kudasai kan bentuk merintah ya, atau bentuk minta tolong gitu. Bisa juga minta tolong, tapi bisa lebih ke bentuk merintah sih gitu. Atau mungkin bentuk instruksi biasanya. Nah, itu ya. Lebih tepatnya instruksi atau merintah. Kayak gitu ya. Te kudasai. Dan dua-duanya nanti pakai te kara, te kudasai, itu pakai bentuk T dua-duanya. Kata kerjanya. Irimas memasukkan ireru, ya kan, jadi irete, ya kan. Oshite menekan dari osu, osimas, ya kan, jadi oshite, ya kan, botang itu tombol. Okaneo irete kara, ya kan, setelah masukin duit, ya kan, bisa juga dibalik nih, jadi setelah masukin duit tolong tekan tombolnya atau silakan tekan tombolnya, kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Bisa pakai o, bisa pakai ga tuh di sini. Konoshigo toga oate kara tabemas gitu. Dengan catatan biasanya ya berarti kalau saya kelar kerja makan gitu kan seperti itu. Itu bedanya nggak ada yang signifikan sih. Lanjut, kemudian partikel wa sama ga. Saya minta tolong video YouTube. Gimana video YouTube udah sampai mana? Bulan? Tadi baru lihat gak dan wa. Ga dan wa. Oke.
Nggak ada Baru nama. sedikit. Udah dicatat apa belum? Belum. Oke, belum dicatat. Ya Karena nanti. baru Hah? baru yang Hmm? lagi capek sensei. Baru sampai Kakari Joshi nyatetnya. Hmm. Mbak sama agak baru nonton sedikit. Hmm. Baru ditonton aja, belum dibikin catatan dari. Belum. Oke, ya. Maksudnya dicicil aja, misalkan kak kaku Josi apa, tulis satu gitu kan, seperti itu. Sambil ditonton sambil ditulis, maksudnya catatannya. Itu maksudnya nyicil, gitu. Sama yang lain juga kayak gitu, saya minta tolong ya kayak gitu ya. Gitu. Jadi nanti kamu sehari satu, besok sehari lagi satu, gitu kan. Jadi ini ya kira-kira 18 hari lagi nih, ya kan? 18 hari kemudian kamu udah semuanya komplit nih. Sehari satu aja deh. Gitu. Gitu. Gitu, dicicil-cicil. Nah, ini kepake sampai nanti N1 pun kepake terus. Ini nggak ada perubahan soal partikel ini. Kamu belajar di N5 sekarang nih, gitu kan. Sampai N1, ini semua partikel ini akan selalu tetap sama. Nah, kayak gitu. Makanya itu fondasinya nih nanti. Seperti itu. Jika sudah dikuasai nih, nah udah. Kamu punya catatan, kamu catat sendiri di buku, tulisan kamu tangan kamu sendiri nih, wah udah. Mantap itu udah. Gitu kan. Tinggal belajar pola kalimat sama kanji nanti. Kayak gitu. Karena yang kita pelajarin sekarang nih biasanya perubahan bentuk kata kerja, ya kan? Perubahan bentuk kata kerja itu jadi bentuk T, bentuk kamus, bentuk ta, bentuk nai, oke? Kemudian partikel, ada 5 berarti ini sekarang. Terus nanti ada fukushi, 6, ya kan? Fukushi biasanya bertambah seiring dengan kotoba sih biasanya, gitu kan? Bukannya Fukushi kemarin Hmm. habis Fukushi udah apa? kan? Keterangan ya? Iya, Fukushi udah kan? Mm. Hmm. Fukushinya ada 10 kan? Ini yang ini kan? 12 ya sensei. Hmm. Katanya 12. Ya, ada 12 karena ada Yapari, ada Yahari gitu kan. Hmm. Ya, oke. Tapi aslinya kalau mau N4 nanti ada 50 sebenarnya. Ada 50 gitu. Ini saya lagi ketikin deh di ini. Karena bukunya kalau kamu mau beli boleh gitu kan karena bukunya bagus menurut saya. Ini bukunya. Udah pernah belum sih kasih tahu ini buku ini? Oh, saya ada sensei. Ada kan? Hmm. Udah beli? Udah. Ya udah, ada di sini. Pernah dibuka nggak sih? Baru berapa kali buka? Ya, coba coba sekarang kamu ambil bukunya deh. Kalau gitu, ya kalau buat kamu tinggal iniin sendiri. Nih, saya kasih petunjuk-petunjuknya. Karena saya belajar pakai buku ini juga. Udah diambil bukunya. Udah. Coba buka halaman 82. Halaman 82. Hachijuni Peji. Udah? Oke. Iya. Oke, itu Fukushi kan tulisannya? Hmm. Ya itu dia. Ada 50 tuh. Sampai sebelum soal bahas JLPTN 5 tuh. Nah, itu Fukushi tuh semuanya tuh. Nah, itu apalin data. Kalau udah ada bukunya enak ngajarinnya. Tapi ya udah, kita belajar dari buku ini aja gimana? Kayak itu. Tapi itu, ya kan? Nah, kalau udah ada buku ini mah enak nih. Tapi Gimana? demo jika nggak arimaseng sensei. Nah, dia mau jika nggak hari maseng ya iya, kayak gitu. Arimaseng sensei. Hmm, iya. Karena ya kalau yang anak-anak rasanya kan ya ini kadang ya ini ya keterbatasan gitu ya. Jadi ya kagak bisa beli buku ini gitu kan. Berapa belinya ini bukunya? Berapa ya? 100 lebih lah sensei. Hmm. Oh iya, iya 100 lebih. Seingat saya sih 180.000 harganya. Saya sih 184.000 belinya di Gramedia waktu itu. Yang originalnya emang. Oh, saya online. Hmm.
kayak gitu. Sama ini ada simulasi soalnya juga. Udah tahu? Halaman berapa sih? Simulasi soalnya tuh pakai aplikasi. Oh, dari buku ini. Iya. Jadi buku ini nyediain aplikasi di handphone gitu kan. Jadi uh, simulasi pakai waktu maksudnya. Tapi itu Hmm, mungkin ntar aja deh kalau simulasi pakai waktu gitu ya. Karena sekarang belum perlu. Mungkin belajarnya belajar yang dari kayak Fukushi terus dari kanji gitu kan. Ya gitu ya. Oh, kalau kanjinya ada ya udah enak gitu kan. Kita bisa kita bisa kuis pakai ini nih. Kayak Kebi. Nah, terus saya kuisin kanji N5 103. Kita flashcard kuisnya. Ini semuanya udah saya salin ke sini soalnya. Gitu. Terus kita tes satu-satu kanjinya, bulan gimana gitu kan. Nah, enak nih. Dan pakai buku yang itu, pakai buku si Irma Nirmala itu, maksud saya. Kayak gitu. Nggak saya ini dari buku lain gitu. Karena ya, kalau N5 keluarnya rata-rata ini udah pasti deh kayak gitu ya. N4 kayak gitu yang keluarnya gitu kan, seperti itu. Sama N3 kayak gitu. itu pasti keluar semua kan saya? N5, N4 iya pasti keluar. Pasti keluar. Kayak gitu. Masalahnya adalah kalau ngapalin satu persatu kanji, untuk ngerjain soal-soalnya agak kesulitan nanti sebenarnya. Karena kan yang keluar kan biasanya kotobanya, bukan kanjinya. Kotoba tuh kayak gini nih maksudnya. Aduh, nggak ada lagi, saya belum bikin kotobanya. Kotobanya baru dari Migi sih, kayak gitu. Kotoba tuh maksudnya ada apa? Ada dua kanji jadiin satu Kak, dalam satu arti gitu, seperti itu. Contohnya Shikeng, Shikeng kan ujian, kayak gitu. Nah itu dari kanji apa aja tuh, gitu kan seperti itu. Atau ini deh, kanji yang kalau Ikeng kanji apa? Nah, ini kanji N4 nih dua-duanya. N5 dan N4 nih digabung. Kayak gitu. Ikeng. Ikeng artinya pendapat. Kayak gitu ya. Nah, ini maksudnya kotoba ini yang saya maksud nih. I dan Keng. Keng yang artinya melihat kan. Dari Miru. Nah, ini kan maksudnya kan kita kalau di buku Mina hampir jarang nih ketemu ini. Nah, nanti di N4 ini keluar ada. Walaupun kamu di buku Mina hampir gak pernah nih ada nih. Tapi kalimat ini karena termasuk kanji-kanji N4, nanti keluar di ujian JLPT N4 kayak gitu. Makanya, makanya perlu perlu belajar materi-materi dari buku yang lain selain buku Mina kalau mau ujian JLPT kayak gitu. Seperti itu. Karena yang kita pelajari di buku Mina belum tentu keluar, ya kan? Di JLPT kayak gitu kan. Nah, makanya perlu dua buku lain, tiga buku lain kayak gitu. Semakin banyak kita belajar dari buku yang berbeda, semakin banyak kosakata yang kita serap gitu kan. Seperti itu. eh apa apa namanya? Pan- Padanan kanjinya tuh makin beragam kayak gitu. Yang kita kayaknya kita nggak pernah tahu nih. Sekarang jadi tahu gitu kan. Dan paling terutamanya adalah kanji-kanji N5 N4, kayaknya ini saya tahu kanjinya, dua-duanya saya tahu kanjinya, tapi saya nggak tahu artinya apa karena saya baru lihat. Nah kayak gitu biasanya, saya dulu strugglingnya sampai sekarang masih begitu tuh. Biasanya satu kanji ini tahu, satu kanji ini tahu, kanan kanan kiri tahu nih, tapi dijadiin satu saya nggak tahu kayak gitu karena saya nggak pernah belum pernah lihat gitu kan, seperti itu, nggak pernah latihan, jadi saya nggak tahu dia artinya apa gitu, seperti itu. Oke. Oke, terus ini lanjutin ini dulu, buku ini dulu ya. Terus kemudian doyate, ya kan, gitu ya. Doyate itu digunakan untuk nanyain cara pergi ke suatu tempat gitu, nanya cara proses, ya kan. Prosesnya dari satu titik A ke titik B itu caranya gimana sih perginya gitu kan. Seperti itu. Cara pergi ke, contohnya ke universitas gitu kan. Daigoku made doyate ikimasu gitu kan. Gimana caranya pergi ke universitas gitu kan. Oke. Terus dijelasin deh gitu kan. Prosesnya apa gitu kan. Biasanya doyate untuk pola kalimat tanya aja.
Terus kemudian dore, dono, gitu kan. Sama ini untuk kalimat tanya juga, gitu kan. Untuk biasanya untuk nentuin pilihan biasanya kalau dore atau dono, ya kan. Kalau dono biasanya nanya orang yang mana ya. Dono hito desu ka? Dono kata, donata desu ka? Nah itu ya, itu bisa seperti itu. Dono hito bisa. Nah ini ya, kalau mau pakai dono, berarti pakainya ada kata bendanya di sini. Oke? Tapi kalau mau bilang tadi donata, gitu kan? Donata itu sebenarnya bentuk sopan dari dono hito sebenarnya. Lebih sopan. Donata. Hmm. Donata. Hmm. Donata punya kanji, tapi biasanya sih nggak ditulis kanjinya ya. Ini sebagai biar tahu aja bahwa Donata itu sebenarnya dari nani sama kata gitu orangnya yang mana, nah gitu ya. Tapi ini bentuk sopan tuh, honorific or respectful Sonkeigo language. Ini bentuk sopan kayak gitu ya. Nah, Donata. Jadi Donata tuh lebih sopan daripada bilang Donohito ya. Nah itu kalau kamu mau nanya, orangnya yang mana sih? Tapi kamu nanyanya mungkin ke bos kamu nanyanya gitu kan. Mau nanya saudara Santos orangnya yang mana ya bos gitu atau manajer gitu kan, gitu kan berarti pakainya Donata. Donata desu ka gitu yang mana ya. Nah, kalau Donohito mungkin kamu ngobrol sama teman atau sama mungkin sama senpai aja gitu kan, kakak tingkat gitu. Tapi kalau udah sama eh, customer, misalkan customer kan berarti kan kita harus menghormati gitu kan. Pakai pola kalimatnya yang lebih sopan lagi seperti itu. Nah, pakai pola kalimat yang lebih sopan daripada Donohito adalah Donata. Nah, seperti itu. Oke. Kalau dore berarti biasanya untuk apa benda ya biasanya dore. Kalau dore untuk benda, dono untuk orang, manusia gitu kan. Seperti itu. Itu bedanya itu aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum kita masuk ke renshu. Kalau yang wa kata benda, gak kata Hmm. sifat itu, Hmm. yang kayak yang babak sebelumnya, Sensei. Mana? Yang di nomor 3 itu. Nomor tiga. Nomor tiga sama nomor empat. Kenapa saya nggak jelasin? Karena sebenarnya saya maunya kamu belajarnya dari yang buku ini, dari yang video YouTube itu. Itu lebih Oh, lengkap. Ini sebenarnya ya oke. bisa aja sih jelasin sekarang nih. Tapi kalau ya udah oke lah gitu kan. Kalau kata sifat ini biasanya erat kaitannya dengan partikel ga gitu. Nanti kamu belajar juga sebenarnya nih. Ini jauh lebih lengkap nanti kalau kamu udah belajar yang ini nih. Kayak gitu ya. Oke. Kalau partikel wa itu penanda subjek, penanda topik gitu kan. Berarti yang mau dibahas tuh apa gitu kan. Sebelum wa, biasanya ini yang dibahas gitu kan. Bisa watashi atau bisa kata benda, contohnya tempat, ya kan. Kalau di sini Osaka, Osakawa, Tabemonoga, Oishi desu, gitu kan. Nah, partikel ga ini biasanya erat kaitannya sama karakteristik. Karakteristik itu kata sifat. Bisa kata sifat, nah kata sifati, nah seperti itu ya. Nah, itu ga itu biasanya akan muncul di depan kata sifat, biasanya. Kayak gitu. Makanya ini di pelajaran ini kata benda wa, kata benda satu, kata benda dua, terus nanti belakangnya kata sifat. Nah, sebelum kata sifat ada ga, sebelum kata benda dua ada wa gitu kan. Seperti itu. Takutnya kalau saya jelasin kata benda satu, kata benda dua, dua sama kata sifat kayak gini, kamu bingung maksudnya apa. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak, jangan bingung-bingung. Yang penting kata benda itu apa? Bisa keterangan tempat, bisa keterangan apalagi saya, orang gitu kan. Tomodachi, kazoku, keluarga, ayah, adik, kakak gitu kan. Itu semua kata benda atau kata-kata benda. Gitu ya. Kalau kata sifat berarti karakteristik. Karakteristik apa? Kata sifat, kata sifatna, kata sifat i, gitu kan. Kata bendanya maksudnya kata benda yang kedua apa gitu kan. Contohnya makanannya, ya kan, atau mungkin suasananya, funiki, gitu kan. Atau apanya lagi, ya kan. Osakawa, ya kan. Apalagi hitonya, orangnya gitu kan. Orangnya berarti orang-orang di Osaka tuh ramah ya, shinsetsu desu gitu kan.
Tapi kalau orang berarti Osaka no Hito sih, gitu. Bukan Osakawa. Kalau ini lebih ke Osaka ya kata benda mengenai tentang Osaka apa gitu, seperti itu. Kemudian apalagi nih, Maria Sang atau Wulan Sang gitu kan bisa juga. Kamiga Nagaides, orangnya yang rambutnya panjang. Nah, kayak gitu ya. Menjelaskan tentang, oh itu loh, Maria Sang itu rambutnya panjang gitu. Seperti itu. Oke, kemudian apalagi ya? Udah sih. Wah, sama aganya. Tapi ini nanggung banget ngejelasinnya begini doang nih. Ya kan, padahal lebih banyak lagi di video YouTube itu. Partikel Y bisa juga buat apa lagi? Ngejelasin yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu kan. Nanti di video YouTube ada gitu kan. Kalau partikel G itu biasanya mau bilang ya kan. Contohnya tuh hmm, ketemu kunci ya kan. Nanti ketemu kunci ya kan. Antara ketemu kunci sama nanya kuncinya yang mana ya. Nah gitu di video itu nanti gitu kan dijelasin. Kita lihat sedikit ya. Ya, karena kalau yang udah pernah kita ketahui sebelumnya pakai ga kan, Sensei? Yang udah kita ketahuin sebelumnya Ya, pakai gak ya kan? kebalik. 皆さん、こんにちは。難しいのごろ、ナスです。Hmm, Baik, di video kali ini saya akan membahas kebalik justru. Oh ya, bukan enggak ya? Oh, Pak. Bukan. Hmm, oke tuh, yang di sini, ya kan? Pertama, nemuin kunci yang jatuh di jalan. Sama yang kedua, kuncinya udah kita pegang nih kuncinya. Tapi bingung karena kuncinya ada banyak nih, ada 5 atau ada 3 di sini digambar, ya kan? Aduh, buat masuk kamar yang mana ya? Saya lupa nih. Mungkin kalau 3 mah enak ya kita colokinnya satu-satu, ya kan? Cuma 3 kali kan. Tapi misalnya kalau kuncinya itu 10 kan lumayan juga ya gitu kan. Soalnya itu 10 kali kita masukin salah makin salah. Ternyata yang ke 10 baru benar gitu kan. Oke. Berarti ini kalau yang nomor satu wah apa enggak? Yang di kiri gambar? Enggak, Sensei. Mm-mm. Kalau kita baru ketemu, bener-bener baru ketemu, tiba-tiba ada kunci di jalan gitu, dijatuh. Ah, kaki gak? Nah, gitu kan. Menemukan gitu. Ketemu kunci nih di jalan. Nah, gitu kan. Itu pakai gak? Kaki gak? Sedangkan kalau itu Heiano Kagiwa, nah ketika yang kedua itu pakai wa karena kuncinya udah di tangan kita. Cuman kita nggak tahu aja kunci ke kamar yang mana. Seperti itu. Oke, mau dengerin penjelasannya? Apa nonton sendiri ntar? Nonton sendiri aja. Hai, nonton sendiri aja. Oke, gitu. Kalau seperti ini, nanti kamu tulisin aja ini partikel wa. Partikel wa itu jelasin yang sedang atau sudah dibahas sebelumnya, kayak gitu. Ini buat maksudnya buat catatan kamu sendiri nih. Kayak gitu ya. Makanya kenapa saya bilang cicil aja satu-satu, sehari satu, gitu kan. Karena ini sangat-sangat bagus, makanya saya merekomendasikan buat bulan, buat anak-anak kelas lain juga saya rekomendasikan karena kalau dari buku Mina takutnya karena kepisah-pisah kan. Nanti di bab ini contohnya nih, di bab ini wa sama ga jelasinnya ini. Terus kata benda O, padahal partikel wa sama ga punya fungsi yang lain lagi, punya fungsi yang lain lagi. O juga sama, punya fungsi yang lain lagi. Nah, makanya kenapa saya rekomendasiin banget video ini gitu kan. Gitu. Oke, Karena Sensei. kan apa yang tadi di depan. Nah, ini di sini ini adalah biasanya yang bikin bingung kita dan termasuk saya dulu juga. Bingung. Ini pakai partikelnya yang mana ya? Apakah wa, apakah ga? Gitu kan. Apakah ni sama de? Nah, biasanya ni sama de ini mirip banget nih. Cuma nanti di video ini baru kelihatan deh. Kamu bisa tercerahkan karena ada latihan soalnya juga, soalnya. Kayak gitu ya. Yang kemarin saya kirimin tuh bukunya, Nihongo no Hmm. Joshi-nya, ya kan? Kamu udah saya kirimin tuh. Ya kan, mungkin belum kebaca ya, belum sempat jika nggak Rimaseng gitu kan. Nah, itu ketika kamu
nonton dulu video ini, terus kamu catat satu persatu, dicicil-cicil gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Nah, nanti baru deh ketahuan tuh, wah nyata nih sama D bisa bedain ya. Karena nanti yang rata-rata tuh kelas yang udah kelas bab 24, 25 tuh mereka udah pada bisa bedain ini nih. Udah pada kelar. Terutama yang udah kelar ya. Ada juga sih yang belum kelar. Tapi ya udahlah, itu masalah mereka lah ya. Yang penting saya udah nyediain materinya, udah saya kasih tahu ini loh caranya tuh gini, kamu nyalin satu sehari satu. Tapi kan masalahnya mereka mau melakukan apa tidak, ya itu balik lagi ke pilihan mereka gitu ya. Mereka mau ngerjain apa enggak sih ya. Yang penting saya udah jelasin, sudah saya pandu, sudah kayak saya berikan semudah mungkin aksesnya gitu kan. Tidak ada tambahan biaya-biaya lain gitu kan sebenarnya kayak gitu. Tinggal merekanya niat apa enggak, ya itu yang menentukan gitu. Dan ada yang niat soalnya. Ada yang niat, nah dia beneran bisa semuanya. Kalau ke saya tanyain kayak gini nih, ketika di apa kita latihan di kelas gitu kan ada fukushu fukushu tuh, dia bener mulu. Ya udah saya bilang nih anak udah ya tinggal belajar kanji nih anak nih. Saya yakin lah udah lulus nih N4 juga. Saya bilang dalam hati saya kayak gitu. Nah, karena ya kalau udah ngerti dah fungsi-fungsi partikel ini udah enak bener nih. Tinggal kanji, dia belajar sendiri kalau kanji mau nggak mau prosesnya kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Berarti kita ada lagi pertanyaan nih, Bulan. Kalau yang video ini coba yang Kakak Joshi Sensei. Hmm. Oke, Kakak Joshi. Hmm. Kenapa? Ini Kakak Joshi. Belum. Nah, Ini. itu dia pakai pakai to terus pakai mo gitu ya? Hmm. Jadi Kakak Joshi itu adalah partikel-partikel yang bisa ditempel, yang bisa ditempel dengan partikel lain. Hmm. Jadi dengan tujuan memberikan penekanan kayak gitu, memberikan penekanan biasanya kayak gitu ya. Kalau menjelaskan kesamaan bisa juga sih, tapi paling sering itu memberikan penekanan dan biasanya muncul di eh, buku-buku akademis, buku-buku kayak SSW, buku-buku SSW yang saya pelajari itu selalu sering banget ada Kakari Josinya kayak gitu. Kayak Towa, Niwa itu sering banget ketemu. Nah, makanya biasanya untuk menjelaskan definisi, untuk menjelaskan penekanan kayak gitu. Seperti itu. Buku-buku SSW biasanya itu banyak banget. Saya nemuin pasti Niwa, Towa, artinya adalah gitu-gitu. Kayak gitu itu sangat-sangat sering lah. Nih kayak gini nih contohnya nih. Biasanya untuk menjelaskan suatu definisi. Nih, kelihatan di layar. Towa. Kayak gini. Hmm. Biasanya definisi sih. Seperti itu. Ini juga ada nih. To, wa, kan. Tapi dia ngejelasin nih. Yang dimaksud dengan ini sorry ini koto ya. Kotonya bukan bukan. Ini bukan berarti. Apalagi pokoknya ya biasanya selalu penjelasan sih gitu. Untuk menjelaskan apa nih niwa nih ada nih keluar lagi niwa kan. Kigayoin niwa. Nah, kigayoin itu adalah kiga itu bahaya, yoin itu adalah
Young itu kalau nggak salah sumber deh, sumber bahaya gitu kan. Sumber bahaya adalah Butsuri Teki gitu kan. Butsuri itu adalah makanan, Teki, Kigayoin gitu kan. Sumber-sumber bahaya dari makanan tuh apa aja gitu kan. Kagaku Teki gitu kan, kayak gitu-gitu. Dijelasin satu, dua, tiga poinnya apa aja. Adalah seperti itu. Seibutsu, Seibutsu apa namanya? Seibutsu Teki Kigayoin itu apa ya? Kontaminasi kalau nggak salah kayak gitu. Kontaminasi makanan kayak gitu ya. Seperti itu. Terus Jadi, niwanya itu hmm, maksudnya artinya apa sih? Adalah. mm-mm, sebagai menekankan aja sebenarnya. Tapi artinya sebenarnya adalah gitu. Kigayoin adalah ini, nih 3 poin ini. Terus di bawahnya nanti jelasin lagi, ya kan? Tuh, Yang Busri. toa tadi sih Mm-mm. Kalau tahu adalah juga. sama. Oh, alah. Jadi Kigayoin memberi atau Hazado, Hazado itu hazard kan? Hazard, Hazado, hazard gitu kan? Hazard adalah ini karena ini lagi ngejelasin singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point gitu kan? Nah, seperti itu. Igayoin Bunseki Joshi Kang Riten gitu kan, sorry itu. Nah, dijelasin sama dia A apa, critical control point apa. Nah, gitu. Nah, yang pertama Kigayoin. Kigayoin itu kan hazard. Hazard itu maksudnya bahaya. Ya kan maksudnya sumber bahaya itu apa sih? Apa aja sih? Gitu kan. Oh, ternyata Hitoga Byokini Natari, ya kan? Natari, ya kan? Ini adalah ketika manusia menjadi sakit, terus dia kan jadi ada cedera. Contohnya nih, contohnya cedera. Nah, ini bentuk-bentuk sitari nih kayak gitu. Sitari, sitari suru, genging itu penyebab. Genging no kotodes gitu kan, seperti itu. Berarti di sini adalah menekankan bahwa sebagai partikelnya nih lagi mau jelasin definisi dari bahaya. Bahaya itu apa sih? Ya kan, bahaya itu adalah penyebab, ya kan, penyebab atau luka. Kega itu luka gitu kan, kega. Kega, kega itu luka, cedera gitu kan, seperti itu ya, kayak gini. Injury, hurt gitu kan. Kega yang bisa menyebabkan Ninatari ini Ninaru gitu kan, yang ini. Biokini Natari yang bisa menyebabkan orang terluka, orang sakit. Nah, itu bahaya. Nah, itu kan kayak gitu kan. Bahaya itu apa ya? Orang apa sesuatu hal yang suatu hal penyebab yang bisa bikin orang cedera atau luka. Nah, kayak gitu doang sebenarnya. Satu kalimat itu mau menjelaskan itu doang sebenarnya. Ini sampai sini. Nah, ada lagi nggak? Ya udah. urusan saya. Mm-mm. Kemudian apa lagi? Setelah Kakari Joshi. Jadi Kakari Joshi yang bisa ditempel adalah ini ya. Wa, mo, shika, koso gitu ya. Yang lain-lainnya apalagi mesti lihat di bukunya tuh. Yang di sini nggak lengkap nih. Kayak gitu ya. Makanya saya kasih bukunya juga buat Wulan kan. Kayak gitu. Yang nggak bisa dijadiin satu. Yang nggak bisa dijadiin satu ini yang ini. Ya kan. Kakujoshi. Kakujoshi biasanya nempel di belakang kata benda. Ya kan. Kecuali ni. Nah, ini tadi ditempelin kan sama apa tadi? Niwa gitu kan. Seperti itu. Jadi mungkin di sini nanti ada yang bisa, ada yang nggak bisa nih. Tapi kalau sini biasanya bisa. Yang niwa. Kayak gitu ya. Yang to juga bisa nih. Seperti itu. Cuman yang tadi Kakak Joshi itu dia, Mm-mm. wah, coba buka saya. Kalimat biasa, Hmm. apa tadi? Kalimat biasa tidak ada informasi tambahan. Hmm. Maksudnya informasi tambahan yang mana sih saya? Informasi tambahannya. Ini. Kalau pakai partikel to berarti artinya apa? Nomor 3. Cuman Hmm. apa tuh Tomodachi to Nihongo de Aneshimasu. Hmm. Artinya? Berbicara bahasa Jepang dengan teman.
Hai, betul. Berarti nomor 4. Satomo Nihongo de Hanashimasu. Hmm? Berbicara bahasa Jepang juga dengan sensei. Hmm. Oke, Itu berarti nomor 3 gini. Saya ingat ya, kalau di kalimat ini tidak ada partikel wa-nya. Kalau maksud sorry, di dalam sebuah kalimat ketika tidak ada wa-nya, wa itu berarti tadi apa? Masih ingat wa? Salah satu fungsinya? topik. Ya, penanda topik. Penanda subjeknya siapa tuh yang mau kita bahas siapa nih? Nah, dalam hal ini tidak ada wa. Biasanya wa-nya itu ada siapa? Wanya subjek ya. Wa-nya adalah wa-nya. Wa-nya siapa? Kata Yang benda. bukan Mana wa-nya sih? siapa? Contohnya ini nomor 3 deh. Tomodachi to Nihongo de Hanashimasu. Kalau saya, oke, kalau mau kita tambahin depannya nani wa, Tomodachi to, wa-nya siapa? Watashi. Betul. Ingat itu ya. Karena nanti sisanya kayak gitu semua tuh. Kalau tidak ada penanda wa-nya itu siapa, atau misalkan di dalam satu dokai, dokai itu bacaan singkat gitu kan. Misalkan bacaan singkatnya tidak ada wa-nya sama sekali gitu kan. Dan di bawah setelah dokainya biasanya kalau dokainya itu berupa email, mungkin kalau bukan bukan Watashi, berarti adalah misalkan Tomoko-sang atau Yamada-sang gitu ya. Berarti ada penandanya tuh. Oh, ternyata dokai ini adalah email. Email ditulis oleh Tomoko atau email ditulis dalam nama Miller gitu kan. Contohnya kalau di bawahnya ada. Tapi kalau tidak ada berarti berarti Watashi semua tuh. Watashi wa. Walaupun tidak ada Watashi wa. Nah, gitu ya. Berarti di nomor 3 dan 4 dan 5 semuanya adalah Pakai watashi wa. Watashi wa Tomodachi to, Watashi wa Sensei Tomo, Watashi wa Kazuko to wa. Kayak gitu ya, seperti itu. Jadi, saya berbicara dengan bahasa Jepang bersama teman. Nomor 3. Nomor 4, saya berbicara dengan bahasa Jepang juga sama sensei juga berbicara bahasa Jepang. Nah, contohnya maksudnya nomor 4 begitu ya. Sama sensei juga saya berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Gitu. Jadi ada mo-nya tuh, ada penekanan, penekanannya juga gitu ya. Tapi kalau yang jadi nomor 5 ya kan, nomor 5 tapi jadinya towa gitu kan. Menyatakan uh, kazoku towa nihongo de hanashimasen gitu kan. Kalau sama keluarga saya tidak berbicara menggunakan bahasa Jepang. Oke, sekarang kamu perlu tahu dulu fungsi dari partikel to selain selain uh, dengan, karena dia punya fungsi lain tuh di situ sebenarnya. Dan kata benda. Menyambungkan dua kata benda. Hmm, Untuk dan. Kok kan untuk dan kan misalnya. hmm. Oke. Menghubungkan. Sebenarnya di kalimat ini sih sebenarnya artinya dengan juga ya gitu, tapi eh di sini ada di bab berapa tadi ya, di bab 24 deh kalau nggak salah, 24 atau 25 gitu ya. Karena buku ini kan tidak ini ya, tidak berkesinambungan dengan buku Mina gitu. Jadi kita lompat-lompat nih belajar ya kalau kamu mau belajar topiknya ini. Tapi nggak apa-apa juga sih, gitu kan. Halaman 147 buku Mina. Buku Mina Bahasa Indonesia 147. Buka deh. Bab 23. Udah? Udah. Nomor 3. Tok. Ya, kalimat Mm-mm. itu. Artinya itu jadi kalau jadinya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun di sini maksudnya dengan keluarga juga gitu kan.
Tapi bisa juga dia kita nuansanya jadi kalau dengan keluarga saya tidak berbicara dengan bahasa Jepang kayak gitu. Makanya kadang memang mungkin kalau di kalimat sini to-nya itu sebelum koma gitu ya. Tapi di sini toa-nya eh, tapi digabungin sama kakari joshi gitu kan. Tapi sebenarnya maknanya jadinya kalau bersama keluarga saya tidak berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang gitu kan. Terus ada tambahan kalimatnya lagi tuh nih Indonesia Gode Hanasimas saya berbicara dengan bahasa Indonesia kayak gitu. Nah itu contoh-contoh kakari joshi tuh. Jadi ada informasi memberikan penekanan, ada mungkin ada menjelaskan hal-hal lain ya, kayak gitu ya. Dan seterusnya itu belum lengkap sih ini sebenarnya nih. Ini cuma ringkasan sedikit doang nih sebenarnya. Yang lebih lengkap ada di bukunya itu. Seperti itu. Oke? Oke, cukup sensei. Hmm, cukup pusing ya. Iyalah, cukup pusing ya kan. Oh Apa-apa. gitu. Ya kan ternyata ada lagi ya, gitu kan. Ternyata tuh ada lagi nih di bab 23. Ya kan. Nah, itu dia. Kenapa Mina harus pecah-pecah ya Nah, sensei saya tidak partikelnya tahu. ini? Saya bukan yang menulis buku Mina. Jadi jangan tanya saya tidak tahu. Saya dulu juga bingung, ya kan. Saya dulu nggak bisa, jujur aja. Ketika saya pertama kali saya belajar bahasa Jepang dengan buku Mina, itu saya bingung. Bingung saya. Nggak ada gurunya, bingung. Ada gurunya, makin bingung. Karena ternyata gurunya juga waktu itu, guru saya di LPK tuh, lulusan S1 sastra Jepang sih, ya kan. Udah JLPTN 3 sih, ya kan. Tapi tetap aja yang namanya guru, maksudnya eh, anak baru lulus S1 umur 25, 26 kali 27 kali ya. Saya nggak tahu, lupa umurnya berapa. Bukan karena muda nggak muda sih, tapi cara cara mengajar cara mengajarnya itu antara ngajarin orang yang benar-benar pemula, benar-benar dari nol gitu sama orang yang setiap hari dulu mungkin dia terpapar sastra Jepang gitu kan. Berarti setiap hari dia belajar bahasa Jepang terus kan. Bahasa Jepangnya dan berbeda-beda gitu. Mungkin mungkin eh, jadinya beda gitu ya. Makanya saya tuh ngajarin Wulan atau saya tuh ngajarin anak-anak yang lain tuh mungkin kalau ada orang lihat yang di YouTube gitu kan rekamannya, kok beda ya dari ajarin sama orang di guru LPK? Ya beda, karena saya tuh ngajarin biar kalian tuh bisa sebenarnya pertama. Karena saya mengalami, saya tuh ternyata kalau belajar dari buku Mina doang, bubar gitu kan, bubar maksudnya bubar bingung gitu kan, kayak Iya gitu. sensei, bingung. Bingung, iya. Saya sendiri kalau cuma pakai ngandelin buku Mina, bingung. Apalagi orang yang belajar pertama, ya kan, kayak gitu. Bingung. Makanya saya tuh banyak banget sekalian memberikan konteks pertama, makanya jadi lama belajarnya, ya kan. Terus saya kasih juga supplementary itu artinya tambahan pakai kamus gitu kan. Dikombinasi sama buku yang lain seperti itu. Terus juga tidak lupa pakai yang dari YouTube kadang kayak gitu. Pakai dari guru-guru yang lain kayak gitu. Kenapa? Karena saya bisa belajar dari mereka. Makanya saya bagiin juga ke kalian kayak gitu, ke Wulan gitu. Karena saya ngerasa, oke, saya dari buku Minang nggak ngerti, saya ambil dari sumber lain yang saya kira bagus, yang saya kira saya bisa ngerti, terus saya coba jelasin ke kalian, kayak gitu sih konsep mengajar saya, kayak gitu. Sensei, Hmm, kalian aja lah habiskan untuk yang partikel kekar Joshi, saya nggak paham. hmm, Ini selanjutnya. Kan tadi baru Toa. Nah, ini yang selanjutnya nih. Saya baca, hmm, saya nyimak, cuman hmm, nggak ngerti gitu. hmm, Mungkin bisa sensei lebih jelasin lebih hmm, simpel. Biar, hmm, ini kan ada di silang-silang tuh, gak mau, ada gawa. hmm, Maksudnya gimana tuh? hmm. Nah, kalau di sini yang enggaknya dia nggak bisa ditempelin.
Maksudnya apa sih? Maksudnya kenapa masih ditempel? Hmm, karena jadinya ke- contohnya nih, Rin Sangga Kimasta. Artinya kan eh Rinsang datang, ya kan? Kayak gitu. Ya. Karina Sang, kita mau bilang juga. Karina Sang juga nanti datang loh, gitu kan? Kita mau bilang gitu kan? Tapi Hmm, nggak bisa jadi Karina Sangga mo, gitu nggak ada. Karena di bahasa Jepang emang tidak ada ga itu nggak bisa dijadiin sama mo gitu. Alasannya apa saya nggak tahu. Yang pasti nggak bisa. berarti mau sendiri. Ya, kalau karena konteksnya karena 678 itu berkesinambungan ya. 678 ini tidak berdiri sendiri, tapi satu cerita misalkan. Ada Rinsang, ada Karina, ada Kimu gitu kan. Si mungkin mau menghadiri pesta gitu kan. Rinsang itu nanti datang. Oke. Terus nomor 7 si Karina juga datang nanti. Nomor 8 si Kim Sang, kalau si Kim Sang belum datang. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kimasta berarti sudah hadir. Kimasta sudah datang artinya. Rinsang sudah datang. Karina Sang juga sudah datang. Ya kan? Itu bentuk lampau tuh, Sita-Sita itu. Nomor 8 dia bilang, si Kim tapi belum datang. Ya kan? Kimu Sang wa Mada kita imaseng. Kalau Kim Sang belum datang. Mada itu kan belum. Mada kita. Mada kita imaseng berarti belum datang gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau yang nomor 7, mo-nya itu maksudnya juga. Juga sama dengan yang di nomor 6. Juga sama dengan rinsang. Gitu. Kalau nomor 8, beda sendiri dia. Makanya berubah jadi wa. Kayak gitu. Tapi ngejelasin tentang apa? Tentang datang sebenarnya. Seperti itu. Si Kim belum datang. Masih bingung? Berarti kalau masnya nggak bisa pakai enggak ya? Gitu. Kalau nangkepnya. Bukan masalah maseng yang nggak bisa pakai gak sih. Tapi kebetulan nomor 678 contoh konteks soalnya adalah mereka berkesinambungan nih bertiga. 678 ini satu cerita soalnya maksudnya kayak gitu. Terus Bukannya yang nggak bisa pakai 911 gak. itu? Bisa sih pakai gak. Oh, Tapi bisa. kalau dia berdiri sendiri gitu kan bisa sebenarnya. Tapi nggak bisa nggak ada gawa ya nggak ada. Jangan digabungin tuh gak sama wa nggak ada. Berarti kalau Hmm. dia tidak datang, berarti kan Kim Sang gak Hmm. Kim Aseng Nah, Desta gitu. ya Kalau misalkan dia. bisa. Kimusangga, Kimaseng Desta, itu bisa juga. Bisa, seperti itu. Kalau mau dirubah untuk bilang nggak datang gitu, kayak gitu. Bisa jadi gak, nggak perlu jadi wa juga bisa jadi gak, kayak gitu. Ini cuman memang karena konteks soalnya bilangnya kayak gitu aja. Belum karena belum datang nih, gitu kan. Bawahnya juga sama tuh. Ochao nomimas. Nah, kalau ocha saya minum. Kalau osake saya juga minum, gitu. Tapi kalau kopi saya nggak minum. Itu pakai wa, jangan pakai o, gitu ya. Dan 9 10 11 ini satu soal lagi ya. Satu dokai maksudnya. Satu 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 kesatuan nih konteksnya. Jangan dipisah gitu. Ochao no mimas. Saya kalau kalau ocha saya minum. Yang 10 kalau alkohol saya juga minum gitu kan. Tapi kalau kopi saya nggak minum. Kohiwa no mimaseng gitu. Jangan kohio no mimaseng karena maksudnya ini 9 10 11 satu satuan nih gitu ya. Gitu ini karena dibikin nomor-nomor jadi anggapannya mungkin yang nonton beda ya sebenarnya. Aslinya sebenarnya sama nih kayak gitu. Seperti itu. Untuk ngejelasin Kecuali dia menjelaskan hanya untuk satu kalimat, misalkan iya, Ocha, heeh, Yo, Nomi Maseng. Berarti mm, pakai O gitu ya saja. iya. Osakeo no mimas sebenarnya secara pola kalimat nggak ada yang salah. Benar. Oh, Tapi ketika kalau kita mau bilang,
Kalau ocha saya minum, kalau kopi saya minum, kalau sake saya nggak minum, berarti dibalikan. Oh, sake wa nomimaseng gitu kan, sorry itu is kayak gitu. Karena konteks soalnya sebenarnya di sini konteks contohnya adalah 9 10 11 itu satu satu kalimat, satu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah bisa itu osake onomimas, bisa itu kohi onomimaseng bisa, nggak salah. Tapi mungkin penjelasannya mungkin yang di sini karena dinomorin kali ya. Jadi dianggapnya kok nggak bisa pakai O, biasanya bisa. Nah gitu ya. Padahal ini maksudnya kalau secara konteks kan si si Nihongo Musashi bilang kalau ocha saya minum, osake saya juga minum, kalau kopi saya nggak minum tapi gitu, gitu. Jadi secara pola kalimat nggak salah ya pakai O itu, tapi maksudnya O nggak ada omo gitu, maksudnya nggak ada, owa nggak ada kayak gitu. Karena ini kan ngejelasin tentang Kakari Joshi ya. Makanya dijelasinnya begini nih, pakai omo omo nggak ada gitu ya. Tapi kalau secara konteks kalimat misalkan terpisah di kalimat yang terpisah, maksudnya jangan maksudnya kimusangga mada kite imaseng. Oh kayaknya di ini nggak ada sensei. Kan dulu dicoret. Bukan. Kimusangga mada kite imaseng itu bener pola kalimatnya. Ini kita lagi jelasin Kakari Joshi. Akari Joshi itu kalau nggak bisa disandingin sama Mo, nggak bisa disandingin sama Wa. Itu maksudnya penjelasannya ini di sini. Dia mau jelasin itu, bukan jelasin bahwa jangan pakai gak ya, pakainya Wa. Ya, bukan. Kayak gitu. Oke? Nggak bisa digabung maksudnya. Partikel ini. Nggak sama Wa, nggak jangan digabung. Ditempel gitu, jangan. Niwa ada, Towa ada, gitu kan. Tomo ada, gitu kan. Itu ada. Nih, ini juga nanti latihan nih, di pause-pause videonya nih. Bagus nih penjelasannya di sini. Nanti jadi bisa Ulan nanti ngebedain nanti antara wa sama gak kapan pakainya. Terutama dalam konteks kalimat gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ketika sudah pernah dijelaskan sebelumnya pakainya wa. Tapi kalau belum pernah dijelaskan sebelumnya pakainya gak. Seperti itu. Di sini bagus nih, makanya tonton lah gitu kan. Seperti itu. Tapi kamu udah tahu belum ini? Si ini nih, si gurunya ini sebenarnya punya YouTube sendiri juga dia. Kalau kamu nonton di YouTube dia tuh sekarang nggak ada gitu kan. Karena makanya kenapa itu eh, saya upload sendiri terus saya private gitu kan pakai email biar nggak di take down. Kalau kita cari di sini udah nggak nemu gitu. Tapi kalau kamu belajar sama dia juga bisa ini bagus karena saya juga Penjelasannya belajar dari cepat sih dia. kayaknya. Hah? Penjelasan dia cepat. Penjelasannya dia cepet. Ya, jadi Ya di pause kalau cepet kan iya. YouTube enaknya. Di pause ada tombol pause. Maksudnya tuh apa Nah, ya? nah, eh, apa? kan ada nada bicara orang kan ada yang pelan, ada yang ini dia Nah, cepat gitu. ya iya, biar Kalau biar saya sih singkat. kurang kurang nangkep dia ngomong. Oh gitu. Hmm. Ya namanya juga ini bikin video YouTube. Kalau Iya, kepanjangan nanti orang bosen. Ya tapi makanya dia bikinnya panjang banget sih itu ya. makanya sih 3 jam ya. Iya tergantung bayangin itu. Makanya nangkep kurang aja. niat apa itu gurunya. Apa bikin video sampai 3 jam lamanya loh. Nggak putus-putus loh. Ya kan? Ngejelasin. Makanya saya gila ini materi daging banget nih saya bilang nih. Udah saya download dulu aja. Bener hilang nih videonya. Nggak ada lagi di YouTube ya dia. Karena kena copyright. Nggak boleh. Kalau kita Nah, ngebahas satu buku langsung gitu kan, itu dianggapnya pelanggaran hak cipta gitu. Seperti itu.
Jadi makanya ya seperti itu deh. Jadi nggak ada video dia lagi tuh yang 3 jam gitu kan. Selain ini ada lagi nggak sensei yang dia di take down? Semua Katanya. yang semua yang panjang-panjang itu di take down semua. Nggak ada. Yang Oh. saya kirimin tuh Hmm. buat yang kita Oh, belajar semua tuh semua. anak-anak semuanya di take down. Yang saya punya tuh, yang saya bilang ini rahasia negara, mana rahasia negara sih? Mana sih? Kok hilang sih? Oh, coba saya manage video. Oh, karena di private, sorry. Kalau di private nggak muncul di itu playlist. Muncul di mana nih rahasia negara? Nah, ada 5 video dia semua ini. Ini video dia semua. Partikel bahasa Jepang yang tadi kita belajar, super lengkap 3 jam tuh, ya kan? Terus pola kalimat JLPT-N4. Ini buku Mina no Nihongo nih semuanya ada nih. Dalam 3 jam ini nih, kamu belajar dari sini. Udah sampai buku 1, buku 2 tuh udah di cover sama dia. Nih. Kemudian 200 kosakata penting, ya kan, JLPT-N4. Ini dari buku Somatome sih sebenarnya. Tapi pakai di buku Mina juga ada banyak yang di buku Mina nggak ada nih. Jadi kamu belajar juga nih. Kecuali kamu mau belajar buku Somatome sendiri, gitu kan. Ya boleh aja sih, silakan aja. Kayak gitu. Sama ini N3 gitu kan, waktu itu saya belajar sampai N3, saya sayang sekali saya tidak mendownload yang N2 gitu, Take down juga tuh. nggak ada pokoknya, saya lupa dia ada nggak ya dulu, tapi pokoknya saya karena waktu itu targetnya cuma biar sampai N3 doang, saya downloadnya yang sampai N3 doang, 5 ini doang gitu. Dan ini semuanya di take down, nggak ada lagi di YouTube, padahal bagus banget penjelasannya. Oh, pola kalimat GLPT N3 4 jam tuh, bayangin tuh, saya sih nggak sanggup ngejelasin 4 jam berturut-turut tuh semuanya. Tapi kayaknya dia Jelasin syutingnya semua. mungkin pos-pos lah sensei. Iya di paus. Cuma maksudnya kan gila. Niat juga ya bikin video YouTube sepanjang ini 4 jam. Maksudnya daging banget ini. Kamu bisa paus gitu kan. Seperti itu. Bisa paus terus nanti belajar lagi, belajar lagi. Wah enak banget. Saya bilang gila. Nyari di mana lagi nih materi begini gratis lagi dulu. Ya kan. Sekarang udah nggak ada. Kayaknya ya udah saya privatein aja tuh biar nggak ada yang take down lagi tuh. 皆さん、こんにちは。難しいのごろ、ナスです。バイ。Nah, kayak gitu. Full Banyak ini bahas Sumetoma. Entra ya Pak? Sumetoma sebenarnya. sama Tome ini. Tapi Full satu buku. full satu buku, sampai 4 jam sampai habis. Satu buku Berapa dijelasin bab semua. sensei? Hah? Berapa bab? Berapa bab? Oke, kita buka berapa bab. Sama Tome N3 yang Bunpo. Kita lihat Bunpo, mana Bunpo. Nihongo sama Tome N3 Bunpo. Nah, terus kita lihat. Ada berapa sih? Berapa bab sih? Daftar isinya mana nih? Cuma ada 6 bab ya? Berarti 6 bab aja dong dia ceritain. Hmm. Oke, kayaknya cuma ada 6 bab. Tapi satu babnya tuh punya 3 subbab. Ngerti nggak subbab? Mm-mm. Satu babnya ada 3 subbab. Tuh. Jadi kalau ada 6, satunya 3, berarti 6 kali 3 ada 18 bab 18. berarti. Iya. Tapi 18 bab itu ada 109 halaman itu. Banyak juga. 100 halaman dibahas dalam waktu 4 jam lebih ya. Mm-mm. Mantap juga sih. Teiru, Cata, Hmm. buku Try, karena saya kan udah habis tuh buku Try. Mm-mm. Terus saya nonton itu Somatome. Saya belum baca sih sebenarnya Somatome yang 3 ini Bunponya. Tapi saya kan nonton videonya dia tuh, ya kan berkali-kali berulang-ulang.
Dan ternyata yang ada di buku Tre sama buku Somatoma itu sama, cuman urutannya aja berubah-berubah gitu, Oh, gitu. Tapi kuncinya ngebahasnya sama, pola kalimatnya sama, urutannya aja beda-beda, latihannya beda-beda, kayak gitu kan, kayak gitu. Mm-mm. Udah gitu aja. Oke, ada lagi oke sih. pertanyaannya? Cukup, cukup Cukup. pusing. Hmm. Oke, cukup pusing. Iyalah, dulu saya nggak diajarin begini sama guru waktu jadi LPK. Pusing, Bulan. Dulu tuh diajarinnya gimana ya dulu ya? eh Ditulisin di papan tulis nih, kabel kalimat. Kalau partikel malah nggak dijelasin. Gimana itu? Kalau partikel nggak dijelasin dulu. Kayak cuman ya udah ini ya, kayak gini kalau wa ini biasanya ada di depan, gitu kan. Terus kalau ya di sini dijelasin sih kalau kalau ga itu biasanya identik dengan kata sifat gitu-gitu ya. Tapi dia nggak jelasin lagi tuh. Kalau partikel ga ternyata ada lagi yang lain kayak gitu. Tapi karena memang kalau di LPK juga kan kejar tayang namanya juga, ya kan? Kejar tayang belajarnya. Satu hari satu bab yang saya bilang, gitu kan. Untuk yang sekarang sih karena saya udah dikeluarin dari grup itu, ya kan, Sakura Club itu, makanya saya kan pada muridnya pindah kan ke grup kita gitu kan. Kayak gitu ya, ya udah. Jadi kan nggak ada beban lagi saya sehari harus satu bab kan, kayak gitu. Kalau sehari satu bab ya udah, bablas aja terus, nggak peduli. Lu bisa apa kagak, pokoknya sehari sebab, bayangin sebab 90 menit. Apa kagak pusing tuh murid? Gitu, saya dulu di LPK belajar 5 jam sehari, dia disuruh belajar 1,5 jam online lagi. Oh, cuma Zoom doang lagi. Gitu kan. Ya, murida ya, murida. Gitu kan. Mustahil. Apalagi kalau muridnya kagak mau ngerjain PR, ya udah, makin-makin muri. Muri itu mustahil. Gitu kan. Susah ngajarin nih. Sensei, Hmm. Amega Fute Imas. Hmm. Jadi suara sensei nggak dengar Oh, dengan jelas. Boleh kita sambung besok? ya udah, oke. Besok lagi. Hujannya sangat lebat. Oke. Hai, Kyomo Ichinichi Otsukare sama des. Hai. Otsukare sama des. Arigatou gozaimasu, sensei. Ya, oke.